Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Saya tak akan terkejut jika Marc Marquez kembali ke Honda. Spekulasi soal masa depan Marc Marquez kembali memanas, bahkan ketika musim 2025 belum benar-benar mencapai garis finish. Dominasi luar biasa yang ditunjukkan pembalap bernomor 93 bersama Ducati justru memunculkan satu pertanyaan besar di pedok MotoGP. Kemana arah langkah Marc Marquez berikutnya? Nama Honda kembali mencuat. Pabrikan Jepang yang membesarkan Marquez, tempat ia menghabiskan sebagian besar karirnya, kini disebut-sebut berpeluang menjadi pelabuhan terakhir atau bahkan babak baru dalam perjalanan sang juara dunia 9 kali itu. Isu ini semakin relevan karena MotoGP akan memasuki era baru pada 2027. Regulasi teknis berubah, kapasitas mesin turun menjadi 850 cc, dan hampir seluruh pembalap papan atas akan habis masa kontraknya. Situasi ini membuat bursa pembalap bergerak lebih cepat dan penuh risiko. Tim dan rider tidak lagi bisa menunggu terlalu lama untuk melihat siapa yang paling siap menghadapi perubahan besar tersebut. Marc Marquez dengan status dan pengaruhnya jelas menjadi pusat dari efek domino pasar pembalap. Setelah musim 2025 yang nyaris sempurna, di mana ia menyamai rekor 9 gelar Valentino Rossi, Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi tolok ukur MotoGP, meski tubuhnya belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang cedera. Meski hubungannya dengan Ducati terlihat harmonis dan kompetitif, Marquez sendiri belum memberikan kepastian soal masa depannya. Dalam sebuah pernyataan di acara akhir tahun Ducati di Borgo Panigale, ia mengakui peluang bertahan hingga 2027 cukup besar, namun menyisakan keraguan. Untuk 2027 dan 2028, semuanya masih tanda tanya. Prioritas saya adalah tetap cepat. Saya tahu di Ducati saya bisa melakukannya. Tapi saya harus memahami banyak hal sebelum memutuskan apa yang terbaik, ujar Marquez kala itu. Di tengah ketidakpastian tersebut, suara menarik datang dari Dani Pedrosa, mantan pembalap Honda yang pernah menjadi rekan setim sekaligus rival internal Marquez, kini berbicara sebagai sosok yang mengenal 93 bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga emosional. Sejujurnya, saya tidak akan terkejut jika suatu hari Marc kembali ke Honda, ujar Dani Pedrosa. Menurut pria asal Sabadell itu, keputusan Marquez tidak pernah semata-mata soal motor tercepat. Ada faktor ikatan emosional yang sangat kuat antara Marquez dan Honda, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka atau data teknis. Fase terpanjang dalam karier Marc adalah bersama Honda. Di sanalah dia tumbuh, jatuh, bangkit, dan menjadi legenda. Hubungan seperti itu tidak mudah terhapus, meski dia sekarang sukses bersama Ducati, kata Dani Pedrosa. Dani Pedrosa juga menyoroti kondisi fisik Marquez sebagai faktor krusial. Cedera demi cedera yang dialami sang baby alien dalam beberapa tahun terakhir membuat setiap keputusan masa depan harus dipertimbangkan lebih matang. Pertama-tama, semua tergantung bagaimana tubuhnya merespons. Jika dia merasa bisa kembali ke kondisi fisik terbaiknya dan terus kompetitif seperti sekarang, maka semua opsi tetap terbuka, jelas Pedrosa. Bagi Pedrosa, ide reuni antara Marquez dan Honda bukanlah sesuatu yang romantis semata, melainkan juga strategis. Dengan regulasi baru 2027, pengalaman Marquez dalam membangun motor dan tim bisa menjadi aset besar bagi pabrikan Jepang yang tengah berusaha bangkit. Marc bukan hanya pembalap cepat, dia adalah pembalap yang bisa memberi arah pengembangan. Jika Honda ingin kembali ke puncak di era baru, memiliki Marc di proyek itu akan sangat masuk akal, tambahnya. Ketika ditanya apakah pasar pembalap yang bergerak cepat bisa menekan Marquez untuk segera mengambil keputusan, Pedrosa justru tersenyum. Pembalap lain mungkin harus buru-buru, tapi Marc, dia berbeda, ucapnya. Seseorang seperti Marc Marquez bisa menunggu selama yang dia mau. Tim-timlah yang akan menyesuaikan diri dengannya. Pernyataan itu seakan menegaskan satu hal. Apapun keputusan Marc Marquez nanti, bertahan di Ducati atau pulang ke Honda, itu bukan soal kontrak. Itu adalah tentang warisan, identitas, dan bagaimana seorang legenda memilih menutup atau memperpanjang kisah besarnya di MotoGP. Dan jika suatu hari warna oranye Repsol kembali melekat di motor bernomor 93, Dani Pedrosa tak akan terkejut sama sekali.
I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Meski dominan di MotoGP 2025, Marc Marquez dinilai tak punya magis seperti Valentino Rossi. Dominasi Marc Marquez sepanjang MotoGP 2025 tak terbantahkan. Bersama Ducati, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil nyaris sempurna. Mengendalikan balapan sejak lampu start hingga garis finish, serta membuat para rivalnya seperti kehilangan ruang untuk bernapas. Namun, di balik statistik gemilang dan kemenangan demi kemenangan, muncul pandangan yang cukup kontroversial. Marquez dinilai tak memiliki magis seperti legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Pandangan itu datang dari sosok yang tak asing dengan kontroversi dan rivalitas panas di lintasan, Andrea Iannone. Mantan pemenang balapan MotoGP yang aktif di kelas utama pada periode 2013-2019 tersebut secara terbuka menyampaikan penilaiannya terhadap Marquez dalam wawancara bersama media Italia, GP1. Iannone bukan sekadar pengamat biasa. Pembalap asal Italia itu pernah bersaing langsung dengan Marquez sejak Moto2, terlibat duel agresif, hingga beberapa kali bersinggungan di lintasan. Karakternya yang meledak-ledak membuat setiap komentarnya selalu menarik perhatian, terlebih saat ia berbicara tentang rival lamanya yang kini menjelma sebagai penguasa MotoGP modern. Saat diminta menilai Marc Marquez sebagai pembalap yang mendominasi era sekarang, Iannone tak menampik kualitas luar biasa yang dimiliki sang juara dunia. Baginya, kecepatan dan bakat Marquez adalah fakta yang tak bisa diperdebatkan siapapun. Tidak ada yang meragukan bakatnya dan bahwa dia cepat, ujar Iannone. Namun, disitulah pujian itu berhenti. Iannone menilai ada aspek lain yang tak dimiliki Marquez, sesuatu yang tak bisa diukur lewat catatan waktu atau jumlah gelar juara dunia. Ia menyebutnya sebagai magis. Tapi dia bukan favorit saya, karena saya lebih menyukai Kevin Schwantz atau Marco Lucchinelli, pembalap yang memiliki magis, sikap, dan karisma, bukan hanya keterampilan berkuda, lanjutnya. Nama Valentino Rossi pun muncul sebagai pembanding utama. Bagi Iannone, Rossi bukan sekadar pembalap cepat, melainkan ikon yang mampu menghipnotis penggemar, baik di dalam maupun luar lintasan. Misalnya, saya memikirkan Valentino Rossi. Marc tidak memberikan kesan yang sama, tegasnya. Pernyataan ini seolah menggarisbawahi perbedaan mendasar antara dominasi teknis dan daya tarik emosional. Rossi, dengan segala teatrikalitas, senyum, dan kecerdikannya membaca situasi, dianggap memiliki aura yang membuat MotoGP terasa lebih hidup. Sementara Marquez, meski brutal cepat dan efisien, dinilai lebih dingin dan mekanis. Iannone juga kembali membuka luka lama yang hingga kini masih menjadi perdebatan panas di kalangan penggemar MotoGP, konflik Valentino Rossi dan Marc Marquez pada akhir musim 2015. Insiden tersebut, menurutnya, meninggalkan noda dalam perjalanan karir Marquez, terutama di mata sebagian penggemar Italia. Apa yang terjadi menodai reputasinya dan bukanlah hal yang baik untuk olahraga ini, ucap Iannone. Ia bahkan melontarkan kritik tajam terhadap gaya balap Marquez yang dianggapnya terlalu agresif dan intimidatif. Marc punya kebiasaan itu. Dia akan mendekatimu dan menjatuhkanmu hingga pingsan, katanya, sebuah pernyataan yang mencerminkan betapa kerasnya persaingan di era tersebut. Meski begitu, Iannone tak sepenuhnya menutup mata terhadap perjuangan Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Cedera parah yang nyaris mengakhiri karirnya, masa-masa kelam bersama Honda, hingga kebangkitan bersama Ducati di MotoGP 2025 diakuinya sebagai kisah luar biasa. Dia adalah juara hebat, dia mengalami cedera, dan dia telah melakukan segala yang mungkin untuk kembali, sambung Iannone, memberikan pengakuan atas mental baja sang pembalap Spanyol. Menariknya, Iannone sendiri kini berada dalam fase baru karirnya. Setelah tersandung kasus doping pada 2020 dan absen panjang dari MotoGP, ia sempat kembali ke lintasan pada Grand Prix Malaysia 2024 sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio di tim VR46. Usai larangan dopingnya berakhir, ia melanjutkan karir di World Superbike bersama Go11 Ducati dan bahkan mampu meraih satu kemenangan pada 2024. Untuk musim WRC 2026, nama Andrea Iannone kembali tercantum dalam daftar peserta bersama China Racing Team dengan motor Ducati, menandai tekadnya untuk tetap eksis di dunia balap motor. Perdebatan soal magis Marc Marquez mungkin tak akan pernah berakhir. Statistik bisa mencatat namanya sejajar dengan para legenda, tetapi soal aura dan karisma, setiap penggemar memiliki ukuran sendiri. Dan seperti yang ditunjukkan Iannone, dominasi tak selalu identik dengan cinta.
for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Mendominasi MotoGP 2025, Marc Marquez ungkap harga mahal yang harus ia bayarkan demi gelar juara dunia ke-9. Marc Marquez, nama yang selalu memicu decak kagum sekaligus kontroversi dalam dunia balap motor, kembali mencetak sejarah pada musim MotoGP 2025. Musim ini bukan sekadar gelar lain dalam karirnya yang gemilang, melainkan buah dari perjalanan panjang yang syarat penderitaan, keputusan berani, dan tekad tanpa kompromi. Setelah 6 tahun tanpa gelar, Marquez meraih kembali tahta juara dunia. Sekaligus mengumpulkan gelar juara dunia ke-9 sepanjang karir Grand Prix-nya, menyamai pencapaian legenda MotoGP, Valentino Rossi. Musim 2025 sejatinya menjadi mahakarya Marquez dalam karir profesionalnya. Membela Ducati Lenovo Team, ex-pembalap Honda itu tampil superior dari seri awal sampai seri akhir, mengamankan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race dalam satu musim penuh. Dominasi ini bukan hanya statistik, ia berhasil mengunci gelar juara dunia Premier Class dengan 5 seri tersisa. Tanda betapa puncak performanya benar-benar tak terkejar rival-rivalnya. Namun di balik gemerlap angka kemenangan dan juara dunia, Marquez sendiri tak sungkan membuka sisi paling jujur dari perjuangannya, harga yang harus dibayar sangat tinggi. Dalam wawancara dengan media, pembalap asal Spanyol itu mengatakan bahwa gelar ke-9 ini merupakan yang paling sulit dan penuh pengorbanan di antara semua gelarnya. Ia membayar harga tinggi secara fisik, mental, dan emosional untuk meraihnya. Jejak comeback Marquez dimulai bukan dari momen kejayaan, melainkan dari titik terendah. Cedera serius yang ia derita pada MotoGP Spanyol 2020 serta rangkaian operasi berikutnya membuat performanya merosot drastis. Hubungannya dengan tim pabrikan Honda pun berakhir setelah bertahun-tahun identik bersama mereka. Sebuah keputusan yang penuh risiko tetapi akhirnya membukakan pintu sukses baginya kembali. Dalam balapan motor, rendahnya performa bukan sekadar kehilangan podium. Ini bisa berarti dampak psikologis yang berat, rasa frustrasi, hingga pergulatan diri yang panjang. Marquez mengakui masa-masa terburuk tersebut membuatnya jatuh lebih rendah dari tanah. Namun dukungan tim, keluarga, dan orang-orang terdekat membantu membangkitkan kembali kepercayaan dirinya menuju performa puncak. Gelar ke-9 bagi Marquez bukan sekadar tambahan piala di lemari penghargaan. Ia menyamai pencapaian Rossi, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai simbol keagungan MotoGP. Prestasi ini mengukuhkan Marquez bukan hanya sebagai pembalap era modern, tetapi sosok yang akan dikenang sepanjang sejarah olahraga ini. Tak berhenti di situ, dominasi dominan Marquez di musim ini juga memberinya penghargaan BMW M Award sebagai pembalap dengan catatan kualifikasi terbaik musim ini. Salah satu tolok ukur konsistensi dan kecepatan yang dihormati dalam MotoGP. Mengamankan gelar juara dunia adalah puncak, namun dominasi Marquez sepanjang musim 2025 juga membuka dinamika baru dalam persaingan MotoGP. Salah satu cerita menarik lainnya adalah bagaimana saudara kandungnya sendiri, Alex Marquez, tampil gemilang dan finish sebagai runner-up klasemen, mencetak prestasi tertinggi dalam karirnya sejauh ini. Kedua bersaudara ini mendominasi sebagian besar musim 2025, menambah dimensi emosional dan kompetitif yang unik dalam sejarah MotoGP. Selain itu, meski dominasi Marquez tampak mutlak, ia sendiri menyadari bahwa setiap musim baru membawa ketidakpastian performa. Ia pernah mengungkap kekhawatiran tentang kemungkinan penurunan performa di masa depan. Seorang juara yang tetap realistis menghadapi tantangan berikutnya. Lebih dari sekadar angka kemenangan dan gelar, cerita musim 2025 dari Marc Marquez memiliki nilai inspiratif yang kuat. Ia berharap pencapaiannya bisa memberi semangat kepada banyak orang. Baik mereka yang menghadapi tantangan fisik, mental, maupun kehidupan di luar lintasan. Sebuah pesan universal bahwa jalan menuju puncak seringkali penuh luka, tetapi bukan berarti tak mungkin untuk dicapai. Namun semua itu datang dengan pengakuan jujur, harga untuk sukses sejati tidak murah. Akan ada cedera, kekecewaan, bangku cadangan, kritik publik, dan momen ketika timbul keraguan. Bagi Marquez, semuanya adalah bagian dari proses untuk menapak kembali ke puncak dunia. Musim MotoGP 2025 adalah babak baru dalam kisah Marc Marquez. Sebuah kisah tentang jatuh dan bangkit, keputusan berani, dan dominasi spektakuler yang tak hanya mengubah rekor, tetapi juga menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia. Harga yang ia bayar sangat tinggi, namun hasilnya kini tertulis di buku besar sejarah MotoGP sebagai salah satu pencapaian paling fenomenal abad ini.
grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.